Oh, the NFL Game Day Cookbook. Perfect. Now, how do I check this out? You can head downstairs and check it off the checker desk. Thank you very much. You're welcome. Up top. Hi, I was wondering if I could check out this book. You can. Do you have a library card with us? I don't. What do I need to get a library card? Well, you need a picture ID and a local address here in Yavapai County. Do you have that? Yes, I do. Here you go. Perfect. All right. So let me create the account. It doesn't take but a second. All right. This is very painless. I'll take the name and address. That's pretty easy. You're new to the area? Yes, I am. How long have you been here? Just 6 months. Wow. This is my first time in the library. I love it here. They had everything I needed. That's what libraries are famous for. A lot of high value for the community. Fantastic. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan coba menghadirkan beberapa materi yang mana kali ini terkait dengan kompetensi bidang perpustakaan. Beberapa diantaranya juga keluar dalam seleksi kompetensi bidang atau SKB ketika seleksi CPNS dilaksanakan. Kualitas layanan prima ini merupakan salah satu materi yang sering sekali keluar dalam seleksi CPNS setiap tahunnya. Seperti pengalaman saya kemarin juga begitu, ada beberapa soal terkait dengan kualitas layanan prima. Beberapa ada yang masih ingat juga akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau untuk menambah wawasan teman-teman semuanya, apalagi yang memang saat ini sedang mempersiapkan atau berjuang untuk memperebutkan kursi CPNS maupun P3K. Akan tetapi saya ingatkan juga sebelum kita masuk ke materi untuk klik like dan subscribe agar teman-teman semua bisa berlangganan video-video saya yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Langsung aja kita akan masuk ke materi kesempatan kali ini terkait dengan kualitas layanan prima di perpustakaan. Kualitas layanan prima ini adalah merupakan salah satu bentuk layanan perpustakaan yang memang begitu sangat vital perannya dalam kita melayani pemustaka yang ada di sebuah perpustakaan. Suatu layanan perpustakaan itu bisa dikatakan berhasil memang apabila perpustakaan memang benar-benar memiliki banyak pengunjung yang datang memanfaatkan fasilitas yang disediakan di perpustakaan dan mereka merasa puas, mereka mendapatkan informasi, mereka mendapatkan apa yang mereka cari selama ini di perpustakaan tersebut. Dan banyaknya pengunjung ini juga bisa dijadikan indikator ya pengukuran kualitas dari layanan di perpustakaan, karena layanan perpustakaan sudah sesuai bahkan melebihi ekspektasi pemustaka. Jadi pemustaka akan terus berdatangan, akan kembali lagi, datang lagi, kembali lagi seperti itu di sebuah perpustakaan. Makanya sebuah layanan memang menjadi hal yang sangat vital sekali, yang sangat penting sekali sebagai dasar dalam sebuah operasional perpustakaan. Dan di sini ya yang akan kita bahas terkait dengan pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah memberikan layanan lebih dari prosedur yang berlaku dan melebihi harapan pelanggan melalui pendekatan secara personal dan juga tentunya profesional. Jadi ini memang sebuah layanan atau sebuah hal yang dilakukan oleh pustakawan untuk benar-benar memberikan kepuasan kepada pengunjung, kepada pemustaka, benar-benar melayani mereka sebaik mungkin agar mereka itu merasa betah, mereka merasa puas dan mendapatkan apa yang mereka cari di perpustakaan tersebut. Pelayanan prima ini juga sudah ditekankan dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 47 Tahun 2007 tentang layanan perpustakaan. Pada pasal 14 di ayat 1 itu disebutkan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi tentunya bagi kepentingan pemustaka. Konsep dasar dalam mewujudkan pelayanan prima yang bisa dilakukan oleh seorang pustakawan ini ada 3 yang mendasar ya. Ada dari sikap, kemudian perhatian yang diberikan kepada pengunjung atau pemustaka, dan tindakan. Kita akan coba bahas satu persatu terkait konsep mendasar ini dalam
sebuah pelayanan prima. Yang pertama itu konsep sikap atau attitude. Keberhasilan layanan perpustakaan itu akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu udah barang tentu ya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri pustakawan itu adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perpustakaan tersebut. Sikap pustakawan itu sudah barang tentu akan menjadi citra perpustakaan, baik secara langsung maupun nggak langsung. Jadi nih, pemustaka pasti akan menilai perpustakaan itu dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perpustakaan itu. Jadi akan langsung menilai dari apa yang kita berikan atau apa yang pustakawan berikan kepada pemustaka. Sikap pustakawan yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima ini juga dibagi ada 3. Yang pertama itu sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Dengan kita bangga terhadap pekerjaan, dengan kita mencintai pekerjaan kita, tentunya ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna perpustakaan atau kepada pemustaka. Kemudian memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. Jadi sebuah pengabdian kepada pekerjaan di perpustakaan itu juga sudah barang tentu akan menjadi dasar yang penting sekali untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka. Dan yang ketiga, senantiasa menjaga martabat dan nama baik perpustakaan. Caranya gimana menjaga martabat dan nama baik perpustakaan? Yaitu tadi dengan memberikan layanan yang terbaik, dengan memberikan pelayanan pemustaka, apa yang dicari pemustaka kita dapat memberikan informasi-informasi seperti itu ya. Jadi kita bisa menjaga martabat dan juga nama baik perpustakaan. Kita juga bisa bagaimana caranya membuat perpustakaan itu menarik sehingga perpustakaan itu akan dicap baik oleh setiap orang yang mengunjunginya. Dan poin yang kedua dari konsep dasar tadi itu adalah konsep perhatian atau attention. Dalam melakukan kegiatan pelayanan itu seorang pustakawan pasti harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan pemustaka. Jadi dengan memberikan perhatian kepada pemustaka, sebagai contoh mungkin misal ketika ada pemustaka yang datang ke perpustakaan, segera saja langsung dilayani ya. Jangan kita menunggu orang tersebut bertanya, kalau bisa kita yang menawarkan bantuan, kita yang bertanya terlebih dahulu apa yang dicari, apa yang diinginkan dari kedatangannya di perpustakaan. Jadi si pemustaka akan merasa puas dan terpenuhi keinginannya. Karena sudah barang tentu ketika pemustaka datang ke sebuah perpustakaan pasti ada sesuatu yang dicari, ada informasi yang dicari. Jadi kita harus siap, harus sigap dalam memberikan referensi ataupun rujukan terhadap pemustaka-pemustaka yang datang. Beberapa hal juga ya yang bisa dilakukan dalam melayani pemustaka berdasarkan konsep perhatian itu ada beberapa hal. Yang pertama mengucapkan salam pembuka pembicaraan. Jadi ketika ada pemustaka datang kita langsung ucapkan selamat pagi, selamat siang atau selamat datang, seperti itu, ada yang bisa dibantu seperti itu. Jadi setelah mengucapkan salam kemudian menanyakan apa keinginan pemustaka, dan yang jelas kita harus mendengarkan dan memahami keinginan dari pemustaka. Ketika kita sudah mendengarkan dan memahami apa yang dicari, apa yang diinginkan, kita dapat dengan mudah dan cepat melayani pemustaka tersebut, tentunya dengan tepat dan ramah sesuai dengan apa yang disampaikannya tadi keinginannya. Kemudian selalu menempatkan kepentingan pemustaka, Jadi selalu menempatkan kepentingan pemustaka pada urutan pertama. Jadi ketika biasanya nih pustakawan sedang mengerjakan pekerjaan teknis pengolahan buku misalkan, kemudian ada pemustaka yang datang, kita prioritaskan terlebih dahulu pelayanan terhadap si pemustaka tersebut. Dan konsep yang selanjutnya adalah konsep tindakan atau action. Jadi ketika tadi di konsep perhatian itu si pemustaka itu sudah menunjukkan minat keinginannya, apa yang dia cari seperti itu ya, dari apa yang kita tawarkan. Kemudian di konsep tindakan ini jadi kita tinggal eksekusinya. Jadi ketika pemustaka sudah menjatuhkan pilihannya atau sudah mengutarakan keinginannya untuk apa yang dia cari, kita tinggal mengeksekusinya dengan konsep tindakan. Tentunya harus dengan sikap yang profesional dan tidak berlebihan. Itu tadi ya 3 konsep dasar terkait dengan pelayanan prima di perpustakaan. Kemudian untuk kita tuh bisa mengukur apakah suatu layanan perpustakaan itu dikatakan sudah prima atau belum, itu dapat menggunakan beberapa model metode pengukuran kualitas layanan. Ini juga ada metode deskriptif yang dikembangkan oleh Valerie Zeitmal dan kawan-kawan pada tahun 1985.
Metode ini juga bisa menjadi tolak ukur apakah suatu layanan perpustakaan dapat memenuhi harapan pemustaka dan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan pemustaka. Model pengukuran kualitas layanan itu terdiri dari 5 dimensi ya teman-teman. Itu ada reliability, kemudian ada responsif atau kesigapan, assurance atau jaminan, kemudian tangibles atau bukti fisik, dan empati atau empati. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait dengan kualitas layanan prima di perpustakaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan subscribe agar bisa berlangganan video-video saya selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share jika memang ini bermanfaat untuk teman-teman Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.